Nungki jam berapa di sana sekarang Nungki? Jam 2 siang. Oke, Beda wah. 6 jam dengan waktu Indonesia Barat. Lebih duluan. Tadi sudah makan siang, no, kalau gitu ya. Sudah. Yuk, silakan Nungki. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari New Zealand. Terima kasih Bang Viko untuk kesempatannya. Alhamdulillah senang sekali akhirnya bisa berjumpa kembali dengan Mbak-Mbak dan Abang-Abang Angkatan 90 dan juga tadi ada abang kita dari Angkatan 94 dan juga teman-teman Angkatan 92 setelah bertahun-tahun kita tidak berjumpa. Mungkin sebaiknya saya memperkenalkan diri lebih dulu atau memperkenalkan diri lagi. Barangkali banyak di antara kakak-kakak 90 yang lupa sama saya atau pada saat di kampus dulu tidak ada kesempatan berinteraksi secara Kan langsung. ya Mbak Kina tadi can gabung pas dikenalkan. Nah, nama saya Nungki, dulu kuliahnya ambil PK 6, angkatan 92, dulu aktif di ALSA. Saat ini saya bermukim di New Zealand sudah 14 tahun lebih. Jadi kami sekeluarga hijrah ke New Zealand tahun 2010, tepatnya ke Wellington pada saat itu, yaitu ibu kota New Zealand. Kemudian 3 tahun yang lalu kami pindah ke Rolleston, yaitu Christchurch coret lah ya kota satelitnya Christchurch di South Island. Saat ini saya bekerja di salah satu state-owned enterprise-nya New Zealand yang bergerak di bidang business post dan logistics. Saya kerja di area international relations and policy, jadi nggak jauh-jauh sama kuliah PK 6 saya dulu. Dalam kesempatan ini saya ingin membagi pengalaman dan hikmah yang dipetik pasca kejadian serangan teroris di Christchurch tahun 2019. Sharing saya hari ini akan saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu pada saat kejadian, kemudian respons dari pemerintah New Zealand dan juga respons dari masyarakat, dan juga hikmah dari peristiwa itu. Sedikit kilas balik untuk merefresh ingatan kita karena sudah kejadiannya sudah hampir 6 tahun yang lalu. Seperti yang mungkin teman-teman pernah baca atau lihat di mainstream media, pada tanggal 15 Maret 2019 terjadi serangan teror terhadap komunitas Muslim di kota Christchurch. Serangan terjadi di Masjid Al-Nur dan Linwood Islamic Center pada saat diadakan sholat Jumat. Pelaku kemudian nggak berapa lama dibekuk oleh polisi pada saat akan meneruskan aksinya untuk menyerang masjid ketiga di kota Ashburton yang tidak jauh dari Christchurch. 51 orang meninggal dunia eh, sebagai syuhada ditembak teroris. Salah satunya orang Indonesia, almarhum Bapak Lili Abdul Hamid. eh Korban luka-luka, kalau saya tidak salah catat ada 89 laki-laki perempuan. Rentang usia para syuhada yang meninggal dari usia 3 tahun hingga yang paling tua 77 tahun. Eh jadi 7 orang korban itu di Linwood Islamic Center. Jadi sebelumnya menyerang dulu ke Al-Nur, kemudian ke Linwood. Jadi ada, kalau nggak salah ada 5 orang perempuan yang menjadi syahidah. Ada 1 orang perempuan lari dari ruang sholat perempuan ke ruang sholat laki-laki untuk melindungi suaminya yang duduk di kursi roda. Jadi dia menjadi tameng bagi suaminya. Eh, Hingga sekarang beberapa di antara survivor yang hidup sampai sekarang itu banyak hidup dengan pecahan peluru di tubuhnya. Karena kalau misalnya ada pecahan-pecahan peluru yang itu diambil, mereka akan menjadi lumpuh. Suami saya kenal dengan beberapa dari mereka. Eh, Banyak juga yang tidak bisa pulih sempurna atau beraktivitas sempurna seperti dulu lagi. Ada 1 orang Indonesia juga yang selamat tapi bersama anaknya usia 22 tahun tapi harus menjalani multiple surgeries. Serangan ser- Serangan teroris itu menunjukkan betapa bahayanya online extremism,
white supremacist dan Islamophobia. Prime Minister saat itu adalah Dame Jacinda Ardern menyatakan bahwa 15 Maret 2019 menjadi hari paling kelam dalam sejarah modern New Zealand. Kota Christchurch yang pernah terpuruk pada dua gempa besar tahun 2010 dan 2011 yang memakan korban jiwa, akhirnya harus mengalami lagi tragedi kemanusiaan pada tahun 2019 yang tidak bisa diterima nalar sehat. Jadi 51 jiwa tak berdosa melayang, puluhan terluka di saat beribadah akibat kokangan senjata teroris white supremacist. Jadi kota Christchurch yang pada saat itu adalah sedang mengalami musim gugur, bersimbah darah. Pokoknya suasananya amat sangat menyedihkan. Pada saat kejadian itu, saya masih tinggal di Wellington. Kejadiannya itu kan sekitar jam-jam sholat Jumat ya. Jadi saya lagi ada di kantor. Tiba-tiba rekan kerja saya itu semua pada heboh setelah membaca berita dari internet. Keadaan simpang siur benar-benar terjadi dan kita yang tidak berada di Christchurch pun bingung nih ada apa ini di Christchurch karena situasi kota dalam keadaan lockdown. Jadi seiring dengan semakin banyaknya info yang masuk, ternyata kami baru paham ternyata ada serangan di Masjid Al-Nur dan Linwood Islamic Center. Saya dan teman-teman kantor itu benar-benar terhenyak, nggak bisa mengerti apa yang telah terjadi di negara yang begitu aman dan damai ya seperti teman-teman ketahui kan kayaknya New Zealand itu jauh banget dari hiruk pikuk atau kisruh seperti di negara-negara lain. Jadi saat pulang kantor di bus menuju rumah ya nggak terasa ya air mata mulai menggenang kan bagaimanapun juga ada perasaan sebagai muslimah yang memakai jilbab kan ada perasaan khawatir, takut, galau karena takut ya itu kejadian besar yang mengerikan itu takut menginspire orang-orang lain yang mempunyai ideologi white supremacist yang sama untuk melakukan hal-hal serupa di kemudian hari. Jadi sempat kepikiran juga, duh bagaimana dengan uh, kalau nanti sholat Jumat yang akan datang suami saya, anak laki-laki saya lagi sholat di Masjid Kilburn takut ada takut ada serangan teror seperti itu. Jadi waktu hari Jumat itu benar-benar sampai sore itu keadaan kacau balau. Em, Atasan saya yang waktu itu sedang tidak ada di kantor langsung nelpon saya untuk ngecek keadaan saya karena dia khawatir sekali dengan kondisi saya. Jadi saya benar-benar appreciate dengan his gesture eh, mengkhawatirkan kondisi anak buahnya secara mental. Sesampainya di rumah, seingat saya kan langsung setel TV itu untuk melihat kejadian dan the stories unfolded gitu. Christchurch berada dalam situasi lockdown. Semua orang dalam situasi ketakutan semua itu satu kota. Anak-anak sekolah semua semua jadi nggak bisa benar-benar nggak bisa kemana-mana selama beberapa jam setelah terorisnya dibekuk. Jadi saya dapat berita juga dari teman saya yang sedang S3 di Canterbury University bahwa kampus di lockdown. Dan setelah itu pemandangan yang tidak kalah mengenaskan itu lihat di TV ambulans hilir mudik mengangkut jenazah korban penembakan eh, dan yang terluka dan suasana chaos. Orang-orang bingung tuh jadi ke lokasi Al-Nur Mosque itu tepat di pusat kota jadi dia menghadap South Hagley Park jadi bisa kelihatan di TV itu police cordon tuh di mana-mana orang-orang bingung nangis mencari berita tentang keluarganya. Em, Ya, kami di rumah hanya bisa nangis nonton TV ya, melihat aksi terorisme itu, walaupun berada di kota yang berbeda kan, tapi sebagai komunitas Muslim kan terasa sekali impact-nya ke kita kan. Jadi saya pribadi dan teman-teman tuh juga ya gimana ya mau ngerasa tenang, khawatir dan sebagainya ya nggak bisa tenang lah selama weekend itu. Maaf saya minum dulu haus. Yang membuat saya tidak menyangka itu kan kejadian hari Jumat ya. Terus over the weekend. Terus hari Senin saya masuk kantor itu eh, saya itu eh, menerima
respons penuh cinta dari banyak orang. Nggak hanya saya, tapi dari seluruh New Zealand lah. Jadi pada saat masuk kantor itu, teman-teman itu pada meluk saya, kasih comforting words, dukungan dari senior leadership team, dan rekan-rekan kerja. Atasan saya langsung berbicara empat mata dengan saya, menanyakan apakah saya baik-baik saja atau saya butuh konseling. Terus udah gitu, CEO kami juga mendekati karyawan muslimnya satu persatu. Kemudian ada beberapa sesi di mana semua karyawan dibagi dalam beberapa grup untuk sharing apa yang mereka rasakan. Jadi muslim, non-muslim semua tuh terkena impactnya ya untuk skala yang demikian luas ya. Langsung maupun tidak langsung. Jadi ngerasa banget tuh sampai teman saya tuh bilang, oh Nungki, this apa horrific banget. Our life will never be the same, dia sampai bilang begitu. Terus ada momen saya papasan dengan rekan kerja saya yang sesama Muslim Indonesia di lift, lihat-lihatan, terus udah gitu kita nangis bareng di depan lift. Terus ada satu orang HR lihat kita, akhirnya kita pelukan bertiga, nangis bareng bertiga. Bener-bener ini ya, apa namanya ya? Secara psikologis itu affected banget lah ya. Bahkan mantan atasan saya yang sudah retired juga nelpon saya sampai bilang, Nungki, you are welcome here, tapi kamu jangan pernah takut. We will always be with you. Eh, Pokoknya kalau butuh bantuan, just minta bantuan orang lain untuk nemenin atau untuk apa. Jadi karena saya bekerja di bagian international relations, juga saya terima email duka cita dari counterparts kami di luar negeri. Jadi tidak hanya mereka menyatakan simpati, tidak hanya untuk yang komunitas Muslim, tapi untuk seluruh rakyat New Zealand. Jadi sekolah-sekolah di New Zealand itu dan pemerintahan New Zealand itu memberikan konseling bagi mereka yang membutuhkan bantuan untuk mencerna apa yang sebetulnya terjadi, terutama anak-anak sekolah ya kan. Korban-korbannya itu kan banyak yang teenagers juga usia sekolah, dan ada yang teman satu klub sepak bola, teman segala macam tuh kan. Kehilangan teman dalam keadaan seperti itu kan buat anak teenagers itu kan nggak bisa mencerna ya. Kenapa kok bisa ada orang jahat seperti ini gitu loh. Terus jadi pemerintah itu menyediakan jasa konseling untuk keluarga, untuk rekan-rekan sejawat, untuk teman-teman, tetangga dan sebagainya. Karena mereka kehilangan orang yang mereka kenal dan mereka sayangi. Bahkan eh, kami juga terima pesan untuk muslimah dari orang-orang, untuk muslimah yang berjilbab, kamu tuh jangan lepas jilbab kamu. Karena kita khawatir ya dengan identitas pakai jilbab ini. Mereka bilang, kamu jangan lepas jilbab kamu, karena kalau kamu lepas itu berarti si teroris yang menang. Karena intinya dia kan mau menebar rasa takut. Jadi jangan khawatir, kita kita akan nemenin kamu kalau kamu butuh. Jadi jangan jangan ragu-ragu untuk minta ditemani kemanapun. Eh, Terus kemudian para sheikh, imam, dan Muslim scholars dari berbagai kota di New Zealand terbang ke Christchurch untuk membantu eh, memandikan jenazah dan menguburkan secara syariat Islam, karena korbannya kan banyak banget ya, 51. Jadi tenaga di Christchurch itu tidak mencukupi, apalagi kan masjid harus ditutup untuk keperluan penyelidikan dan untuk dibersihkan sebagainya. Jadi ada penguburan massal waktu itu di Christchurch, dibagi dalam beberapa eh, segmen karena harus di apa tuh namanya kalau eh, jenazah diotopsi dulu. Kalau udah otopsi selesai baru di dimakamkan. Jadi perlu saya sampaikan di sini, kalau boleh Bang Viko balik ke slide sebelumnya. Tindakan pemerintah New Zealand di bawah kepemimpinan Prime Minister Jacinda Ardern waktu itu cepat sekali. Eh, Berbeda dengan pemerintah di negara-negara barat lainnya, apabila ada serangan teror yang dilakukan oleh orang kulit putih kepada orang kulit berwarna atau agama yang minoritas, mereka biasanya enggan melabelnya dengan teroris.
Tapi kalau Prime Minister Ardern mendeklar langsung bahwa ini adalah act of terror against our Muslim community. Eh, Dia langsung memberikan label ke pelakunya bahwa dia adalah teroris. Kita tidak akan sebut namanya siapa. Dia adalah kriminal dan dia adalah seorang ekstremis. Jadi sampai sekarang namanya disuppress walaupun ada bocor di mana-mana, tapi secara official namanya tidak pernah dicantumkan dalam dokumen-dokumen resmi. Kemudian beliau juga mengusulkan kepada parlemen untuk mereview gun laws, untuk mengeluarkan kebijakan larangan senjata semi otomatis, seperti yang saya tadi sebutkan, menyediakan layanan konseling kepada keluarga, kepada teman sekolah, rekan kerja, tetangga, juga kepada tenaga medis dan polisi yang menangani langsung. Karena tenaga medis itu juga dan polisi itu juga mereka mengalami trauma loh, melihat korban yang begitu banyak dan mereka harus secara profesional menangani dengan cepat itu. Sampai sekarang tuh kalau saya baca tuh masih pada traumatis itu tenaga medis dan polisi. Eh, dan layanan konseling itu pun disediakan eh, bahkan hingga hari ini, terutama nih menjelang menjelang bulan Maret kan biasanya teringat lagi, teringat lagi. Jadi traumanya itu mendalam sekali. Kemudian juga memberi santunan kepada keluarga korban dan sebagainya. Jadi setiap orang Muslim dan non-Muslim itu impact-nya skalanya beda-beda. Walaupun saya tidak kehilangan orang yang dekat secara pribadi, rasanya itu lukanya apa mendalam bahkan terasa hingga hingga saat ini. Tapi di di balik eh, kejadian yang sangat buruk itu selalu ada pelajaran yang bisa diambil. Jadi mungkin ke slide berikutnya ya, Bang Viko. Eh, Masyarakat Kiwi menunjukkan nilai-nilai yang selalu dijunjung tinggi, kindness, compassion, love, tolerance. Jadi mereka memberikan begitu banyak cinta, perhatian, dan dukungan kepada komunitas Muslim, tokoh-tokoh Nasrani dari berbagai denominasi, tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh agama lain, kelompok pelangi, dan dan sebagai berbagai elemen masyarakat itu mereka berdoa bersama dengan kita, nangis bareng, terus saling menguatkan, kasih bunga, nyalain lilin sebagai tanda duka cita. Terus tetangga-tetangga dan komunitas di lingkungan sekitar menyediakan makanan halal bagi keluarga korban, terus nemenin untuk mereka yang takut pergi sendirian, bahu-membahu menjadi relawan, em, kasih penghormatan untuk mengenang dan merefleksikan tragedi dan korban terorisme ini di berbagai kota. Jadi di berbagai kota diadakan vigil. Itu kalau bisa teman-teman lihat di slide itu, vigil yang saya hadiri di Wellington dihadiri kurang lebih 11.000 orang berdasarkan berita. Kemudian juga hari Jumat seminggu setelah kejadian eh, ada seruan bagi para perempuan di seluruh New Zealand untuk mengenakan headscarf, kerudung sebagai bentuk solidaritas dan penghormatan kepada para syuhada. Rekan-rekan perempuan di kantor saya juga semua pada ya bule-bule itu pada pakai kerudung. Jadi benar-benar saya tuh gimana ya? Terharu banget. Jadi saya peluk mereka lah satu-satu. Terus dikumandangkan juga azan pada persis hari Jumat setelahnya itu di masjid, di TV, di radio, diikuti dengan mengheningkan cipta selama 2 menit. Eh, Kemudian diikuti dengan lonceng gereja pada pukul 3. Di berbagai kota juga dilakukan aksi penanaman pohon sebanyak 51 pohon untuk mengenang para syuhada. Jadi walaupun sebetulnya saya nggak selalu setuju ya dengan kebijakan pemerintah di bawah Prime Minister Ardern, tapi untuk gerak cepat beliau dengan keputusan beliau dalam menangani masalah ini, saya benar-benar angkat topi dengan kepemimpinan beliau di situasi yang kritis seperti ini. Jadi kepemimpinan yang berupa combination of firm action, compassion, dia itu ya pas gitu loh untuk menangani situasi kritis. Eh,
Jadi masyarakat Kiwi jadi akhirnya seperti disadarkan bahwa selama ini tuh kayaknya kita terlena bahwa kayaknya wah kita negara kita kan jauh nih dari mana-mana, we are very isolated kan di ujung dunia gitu, lebih dekat ke kutub selatan, jadi aman-aman aja. Tapi ternyata kita tuh nggak menyadari bahwa ternyata ada segelintir manusia di antara kita yang memandang bahwa orang lain yang berbeda dengan kita, baik itu karena kulitnya, rasnya, agamanya, itu harus dibenci dan dimusnahkan. Oh ya, satu yang harus saya sebutkan juga bahwa teroris itu bukan orang New Zealand ya, orang Australia. Jadi tahu kan orang New Zealand berarti baik-baik semua. Em, eh, apa pemerintah mengakui bahwa mereka lengah karena mereka mengakui selama ini yang mereka perhatikan itu justru kelompok-kelompok minoritas yang dianggap bawa nilai-nilai ekstremisme kayak kita gini, tapi justru malah ternyata orang-orang warna kulit putih. Jadi Imam Imam Gamal Fauda yaitu imamnya Masjid Al-Nur pada khutbah salat Jumat menyampaikan bahwa this terrorist this terrorist sought to tear our nation apart with his evil ideology, but we have shown that New Zealand is unbreakable. The world can see us as an example of love and unity, and we are broken-hearted, but we are not broken. Boleh ke slide berikutnya, Bang Viko? Jadi kalau bisa dilihat di slide yang sekarang ini, pada seminggu setelah kejadian, karena saya waktu itu masih tinggal di Wellington, jadi kami hadir di sholat Jumat di Masjid Kilburn itu. eh, ada menteri, ada wali kota, dan yang saya foto bersama itu Police Commissioner Michael Bush atau Kapolri-nya New Zealand lah ya. Eh, Mereka hadir eh, dalam rangka mengenang para syuhada dan kemudian juga membentuk human chain bersama elemen masyarakat lainnya untuk menunjukkan bahwa kita ini eh, bersatu dan kita akan selalu melindungi komunitas Muslim. Jadi setelah peristiwa itu sampai beberapa bulan ke depan masjid di seantero New Zealand itu dijaga ketat, selalu selalu kelihatan police presence di seputar masjid. Jadi ya inilah New Zealand yang sesungguhnya, teroris itu tidak bisa memecah belah kami, malah kami jadi semakin bersatu. Jadi kami yang ada di rantau ini, eh, kami minoritas dari sudut agama, dari sudut ras, warna kulit, budaya, tapi di New Zealand kami sangat dirangkul oleh siapapun. Jadi semua sadar tugas kita bersama itu ya mematikan benih-benih kebencian, memotong rantai kebencian karena sifatnya yang mengerikan. Eh, Boleh ke slide berikutnya, Bang? Jadi itu ada di slide itu. Jadi tuh bisa dilihat teman-teman itu ada berbagai karangan bunga di yang kiri atas itu di depan Botanical Garden Christchurch. Kalau yang kanan bawah itu di Masjid Kilburn di Wellington. Kemudian sebelah kiri itu pembawa acara berita Samantha Hayes memakai kerudung sebagai bentuk solidaritas. Kemudian juga ada police officer perempuan memakai kerudung pada saat funeral. Eh, itu ada salah satu kepala suku Maori. Itu penghormatan secara Maori. Jadi hidung bertemu hidung. Terus ada juga itu salah satu kepala geng motor yang datang ke masjid bertemu imam untuk menyampaikan duka citanya dan simpatinya dan juga masyarakat umum bentuk tribute-nya macam-macam, ada yang bunga, ada yang kasih gambar, terus ada juga dan lain sebagainya. Jadi dari dari kejadian ini sebetulnya ada hikmah yang bisa saya share bahwa kami sebagai imigran di sini tidak pernah tidak merasa diterima di New Zealand. Kami tuh selalu merasa diterima di New Zealand karena sesungguhnya budaya New Zealand itu egaliter ya. Tapi sejak kejadian teror itu eh, rasanya kita tuh lebih dimengerti, disambut hangat,
dan lebih dihormati. Jadi orang tuh ingin lebih hikmahnya orang jadi ingin lebih tahu tentang Islam. Jadi orang sini tuh kayak orang kayak bule Jawa gitu ya. Orang Jawa kalau mau nanya lebih dalam tuh suka malu-malu gitu. Kalau mau nanya A belok dulu ke B gitu. Jadi sekarang mereka lebih eh, berani untuk nanya, curious about Islam gitu. Terus juga banyak kegiatan sosial yang dilakukan sekelompok perempuan yang merupakan anak-anak dan janda dari para syahid dan syahidah itu mendirikan Sakinah Trust yang bertujuan untuk menjembatani di antara mereka yang directly impacted dan wider community yang menawarkan bantuan. Eh, ada juga sahabat saya di Christchurch, Noraini Abbas, dia Kiwi Singaporean Kiwi yang kehilangan putranya yang waktu itu berusia 14 tahun. Dia mendirikan yayasan Little Seed. Dia mengadakan kaligrafi, eh, doa-doa dalam bahasa Arab itu. Pameran kaligrafinya bukan kaligrafi painting gitu, tapi dalam sulaman untuk dipamerkan di berbagai kota di New Zealand supaya orang lebih mengenal Islam bahwa Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Jadi juga sebagai jembatan bahwa kita tuh sama kok, kita juga makan, minum, kerja, sekolah, main seperti kamu. Yang membedakan cuman bahwa kita faith-nya beda. Terus banyak deh pokoknya kegiatan sosial itu. Berdasarkan New Zealand Census tahun 2018, jumlah Muslim setidaknya waktu itu 57.276, jadi sekitar 1,3% dari total population. Ada peningkatan di sensus 2023 menjadi 75.144 orang, sekitar 1,5%. Jadi ada kenaikan 0,2%. Sebagian besar karena jumlah migran yang meningkat masuk ke New Zealand dan juga dari jumlah orang-orang yang revert. Saya dapat info dari obrolan dengan teman saya yang aktif di kelompok mualaf bahwa anak muda anak muda New Zealand yang tertarik pada Islam itu meningkat lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya sejak kejadian 2019 itu. Tapi saya nggak punya datanya ya, berapa yang convert karena terpicu oleh kejadian itu atau karena pernikahan dan selain sebagainya. Saya juga mau sedikit cerita mengenai almarhum Pak Lili yang merupakan orang Indonesia yang menjadi syuhada. Jadi Pak Lili itu adalah salah satu sesepuh orang Indonesia di Christchurch. Beliau sudah dari tahun 90-an tinggal di sini. Beliau adalah aircraft maintenance engineer di Air New Zealand, national carrier, maskapai penerbangan nasional di New Zealand. Eh, Beliau tuh sangat dihormati, harum, namanya terkenal akan kebaikannya ke berbagai di banyak kota di New Zealand. Waktu saya masih tinggal di Wellington pun, walaupun saya nggak kenal beliau secara pribadi, saya sering dengar tentang beliau karena beliau selalu membuka rumahnya untuk orang-orang, terutama student-student Indonesia yang datang tuh kalau belum dapat accommodation boleh tinggal di tempat beliau. Terus bahkan kalau beliau sama istri dan anak pulang liburan ke Indonesia, kunci dikasih aja ke student nih kalau ada yang mau eh, tidur di rumah atau masak di rumah feel free gitu. Itu yang saya dengar. Terus kemudian pada saat oh ya dia juga memfasilitasi ustadz-ustadz dari Indonesia yang datang ke New Zealand, jadi memfasilitasi pengajian untuk umat Muslim Indonesia di sini. Jadi untuk mengenang beliau, pengajian kami di Christchurch ini sekarang dinamakan Majelis Taklim Asyhada. Jadi untuk mengenang beliau dan para syuhada yang lain. Jadi setelah beliau meninggal, eh, CEO Air New Zealand pada waktu itu Christopher Luxon yang sekarang jadi Prime Minister datang ke rumah menemui Ibu Nina, menyatakan simpati dan duka citanya, dan juga tentunya Bapak Duta Besar Tantowi Yahya beserta staf yang bahkan beliau berada di rumah pada saat menerima konfirmasi bahwa Pak Lili sudah meninggal. Eh, Jenazah Pak Lili itu dilepas melalui prosesi upacara resmi di hanggarnya Air New Zealand di sini.
yang tentunya meninggalkan duka cita yang mendalam bagi rekan-rekan kerja beliau karena beliau semasa hidupnya aktif banget di berbagai komunitas, nggak hanya komunitas Indonesia, komunitas Muslim, wah segala macam komunitas lah pokoknya. Jadi nama beliau alhamdulillah harum. Ya, ya itu kalau misalnya di slide terakhir Bang. Jadi itu foto Masjid Al-Nur di Christchurch sekarang dibikin ada tugu peringatan untuk mengenang para syuhada 51 orang. Ya, demikian sharing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nungki. Eh, Salam warahmatullahi. ini kita di Indonesia pada saat itu mendengar berita itu apa sedih dan marah gitu loh ya. Sementara apa kita tidak bisa melakukan apa-apa selain berdoa. Dan kebayang itu akan sulit sekali untuk saudara kita yang ada di kota tersebut gitu ya. Tapi kembali lagi semua ada hikmahnya ya, ada blessing in disguise gitu loh. Bahwa kita lihat bahwa apresiasi dan siar agama Islam itu menjadi sesuatu yang apa ya, eh, menjadi perhatian untuk orang banyak gitu loh. Ada ada beberapa catatan ini mungkin kita yang di Indonesia atau yang eh, mungkin sekali-sekali traveling keluar itu khususnya di Indonesia hal itu sesuatu yang kayaknya agak jauh gitu loh. Kenapa? Karena kita mayoritas dan masjid itu menjadi tempat yang aman buat kita. Mungkin kalau kita sholat Jumat itu rasanya kita tidak saya secara pribadi tidak pernah melihat ke belakang gitu untuk melihat siapa di belakang karena kita yakin bahwa saudara di belakang kita itu akan jaga kita gitu. Ini sesuatu yang apa menjadi pengalaman buat kita semua. Eh, mungkin saya buka buat teman-teman ada yang mau nanya atau mau sharing silakan. Mungkin saya buka deh sesi ini. Silakan. Di apa di mute aja sendiri ya. Silakan. Boleh Nungki ya kalau ada teman-teman yang mau nanya apa mau kasih komentar. Mungkin nih Mbak Desi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Desi, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Maaf nih aku masih off cam. Aku nangis loh dengan kamu ngomong gitu. Beneran. eh yang penting sekarang Nungki sama keluarga baik-baik ya. Terus di sana itu, Alhamdulillah. alhamdulillah. Memang Alhamdulillah yang aku aman kok. perhatikan waktu itu very significant itu ya, apa namanya? Benar yang kata kamu tadi bahwa tindakan pemerintah itu ternyata juga penting. Aku malah lebih worried bener kalau justru tadi kita nggak ngeh ya bahwa itu insiden terjadinya, impactnya adalah hate yang akan timbul lagi gitu kan ya. Nah Hmm. sekarang pertanyaan dari Mbak Desi itu adalah apa sih yang udah bisa dilakukan dari teman-teman yang di Indonesia nih kalau misalnya itu satu, terus kedua eh, apa yang sudah dilakukan juga oleh komunitas Indonesia serta mungkin sekitarnya saat ini sehingga bisa mengantisipasi tuh adanya hate lagi. Tapi memang serem banget, aku nggak kebayang. Aku jujur aja kedeg-degan karena lagi mikirin sekolah nih buat anak. Dari kemarin itu yang somehow aku waktu berdiskusi sama anak-anak aku kebetulan dua-duanya fakultas hukum mau sekolah di mana tuh ada rasa memang hate itu mesti kita jauhi gitu kan ya. Nah, negara-negara tertentu tuh memang seperti New Zealand tuh kan yang aku juga punya teman-teman lawyer gitu di New Zealand. Beda bener kata kamu yang kayak kayak apa? Gulai Jawa itu nanyanya aja muter-muter gitu ya. Tapi begitu sincerely misalnya kita kenapa mereka yang duluan ya reject baik kita main di Facebook dan Instagram anyways nggak apa-apa Itu tapi pencitraan at aja least I kok know Mbak you are Desi. well, you are okay with the family, very proud of you. Thanks. Gue kebayang lu dari tadi presentasi bahasa Indonesia baik banget ya. Oke, thank you juga bagi anak PK6 ternyata sampai sana juga bisa jadi jubir Indonesia paling enggak ya Wah, wah, dengan your malah di sini nah saya anyway bawa I'm very nama proud of you. bawa jadi delegasi New Zealand, Mbak. Kalau pergi Nggak kalau apa-apa. meeting Oh ya? dia iya
jadi tapi ya karena di sini kan sangat embracing diversity ya. Jadi ya kadang-kadang lucu aja. Jadi delegasi New Zealand bule-bule ada yang pakai jilbab satu kulit berwarna gitu. Jadi bule-bule. Iya, ya. Memang kadang-kadang ya kita tanpa sadar bersedia kok Oh, kok hilang ya Mbak di sini? pakai jilbab. Tapi memang ya kita dengan sadar sepenuhnya bahwa insya Allah ini dakwah kita ada di sana, kita bawa value yang kita percayai itu ada value kita, sih insya Allah nggak apa-apa. Bismillah, aku yakin. Ya. Itu dakwah kamu, semangat loh. Insya Allah. Ya, insya Allah ya kondisi sekarang jauh lebih aman ya karena belajar dari itu dan kemudian Prime Minister Ardern juga langsung kalau nggak salah waktu itu dia langsung ke berbagai ketemu sama Emmanuel Macron dan sebagainya untuk bagaimana ini meredam bibit-bibit ekstremisme secara online. Terus kalau nggak salah tuh PBB juga tanggal 15 Maret itu mendeklar bahwa 15 Maret itu sebagai anti Islamofobia tuh kan sudah di frame sedemikian rupa oleh media Barat Islamofobia. Jadi kalau nggak salah saya perlu baca lagi nanti. Mungkin juga teman-teman bisa Google. Tapi jadi memang online ekstremisme itu memang berbahaya. Jadi seketat apapun pasti pemerintah bikin polisinya untuk ngunci channel-channel, tetapi tetap aja ya kecolongan di zaman-zaman digital kayak begini ya. Jadi itu yang mengerikan. Jadi ekstrem tidak perlu pergi ke suatu negara latihan segala macam, semua bisa belajar lewat online. Jadi itu ya tetap harus diwaspadai sih. Saya boleh bertanya atau pengajian diberi nama itu tadi ya? Boleh. Ini Mbak siapa ya? Nggak kelihatan. saya dengan Mbak Desi sudah. Lagi di jalan. Nani mungkin Oke, lanjut mungkin. Terus Nani memperkenalkan diri dulu. Ya. Mungkin Nan, silakan Nan. Oh iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya Mbak Nogi. Waalaikumsalam. Nani bisa hidupin kameranya Nan. Jangan bisa. ya. Oke, baiklah. Siap. Oke, silakan Nan. Mohon maaf ya. Ya, jadi ini mendengar kisah kejadian nyata ya. Kalau kita lihat kayak di televisi, berita Mbak Nani suaranya hilang ya? kan kita hanya sepotong-sepotong dan kita mengalami. Iya, terdengar Mbak. Ya, jadi kalau Mbak Nung kita di situ itu seolah-olah saya pun berada di situ gitu. Makanya kalau Mbak Desi bilang sampai nangis, saya juga sama sebenarnya merasakan gimana ya rasanya kalau saat kejadian itu saya pun ada di situ seperti itu. Nah, dalam kejadian Christchurch di New Zealand ini, saya lihat sih, saya baca beberapa artikel juga bahwa itu kan white supremacy ya, istilahnya ya orang-orang kulit putih itu selalu merasa bahwa dirinya itu adalah martabatnya paling tinggi. Nani keputus lagi Nan. Kayaknya koneksi Nani nggak gitu bagus ya Nan. Semuanya lebih tinggi dari agak terputus ya. Mungkin dari zaman dulu juga sudah ada ya seperti itu. Rasis gitu istilahnya. Jadi kejadian kemarin 2019 itu adalah murni itu adalah terorisme. Jadi sebenarnya bukan ada tujuan-tujuan politik tertentu mungkin ya Mbak Nuki ya di sana gitu kan. Karena memang betul-betul ada semacam kebencian atau ini dengan Muslim gitu kan, masyarakat Muslim nyatanya kan itu masyarakat Muslim kita itu kan di New Zealand itu kan dari berbagai negara sebenarnya. Jadi yang diserang kan semua warga negara, bukan cuma orang Indonesia juga gitu ya. Jadi memang tantangan kita seorang Muslim yang mempunyai kulit tidak putih, maksudnya berwarna, tinggal di atau merantau di suatu negara yang memang mungkin dominan bukan Muslimnya itu yang memang harus hati-hati. Kalau dilihat sih
selama ini kalau saya lihat New Zealand itu paling aman ya gitu kan kalau kalau saya Iya, lihat iya. secara ini, tapi ternyata bisa terjadi juga gitu loh. Di tengah mungkin saat itu kebencian terhadap Muslim itu kan adanya ISIS lah segala macam ya yang membuat mereka makin bangkit lagi tuh untuk lebih membenci Islam itu. Padahal Islam itu adalah rahmatan lil alamin ya, seperti itu ya. Jadi sekarang setelah terjadinya seperti itu, alhamdulillah mungkin semua menjadi aman-aman saja mungkin, tapi tetap aja ya yang namanya trauma itu pasti akan ada suatu ketakutan, mungkin ada satu kekhawatiran. Saya beribadah di negara ini aman apa enggak ya, anak-anak saya aman apa enggak ya, suami saya aman atau enggak ya gitu ya. Ya mungkin kembali lagi ya Mbak Nungki, semua itu kan qadarullah ya. Dimanapun kita berada, saatnya kita ajal menjemput kan dengan cara apapun sebenarnya seperti itu. Ya mudah-mudahan Mbak Nungki di sana diberikan perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala sekeluarga, bukan cuma Mbak Nungki tapi semua umat muslim di seluruh dunia tetap dilindungi. Walaupun mungkin harus terjadi seperti itu, tapi syuhada. Mungkin ya seperti Insya itu. Allah. Ya, insya Allah. Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nani untuk komentarnya dan observasinya ya. Alhamdulillah sih kami di sini aman. Di sini tuh ada Ministry for Ethnic Communities juga. Jadi dia tuh menjembatani karena semakin banyak ya jumlah migran di sini. Jadi kayak misalnya jadi di departemen di kementerian contohnya teman saya yang kerja di Kementerian Pendidikan itu dia membidangi tentang ethnic communities. Jadi bagaimana kurikulum di New Zealand itu bisa didesain sedemikian rupa juga supaya uh, mengadopsi atau apa ya lebih ramah terhadap culture yang non Kiwi. Jadi supaya semua anak-anak imigran itu merasa diterima di sini. Jadi di, di, didesain sedemikian rupa lah supaya juga memasukkan unsur-unsur diversity di dalam kurikulum juga. Kemudian juga kalau di institusi kepolisian juga semakin, oh ya saya lupa bilang, di institusi kepolisian juga semakin banyak yang eh, memakai simbol agama, baik itu jilbab atau yang pakai turban tuh untuk Sikh. Jadi mereka biasanya dideploy untuk melayani masyarakat ethnic communities. Dan sejak yang saya perhatikan ya, kalau khususnya Christchurch ya, kalau jadi New Zealand itu terbagi dua, North Island sama South Island. North Island itu mereka tuh lebih diverse, lebih campur ya orang-orangnya. Kalau di South Island, di Christchurch itu dominan kulit putih lah, sekitar 70-80%. Nah, tapi sejak yang saya perhatikan nih secara mulai observasi saya, semakin banyak perempuan berjilbab itu yang bekerja di bagian customer service, jadi yang langsung ke melayani konsumen. Jadi misalnya kayak di contohnya toko H&M di Christchurch Mall sini, paling nggak ada 3 atau 4 orang pakai jilbab yang jadi ini apa shop assistant-nya atau yang di bagian customer service yang melayani pertanyaan-pertanyaan umum. Jadi biasanya kalau kayak yang pakai jilbab itu biasanya kan kerja kantoran lah ya di di back office atau yang pokoknya nggak kelihatan dari publik ya. Nah sekarang saya ngerasa semakin banyak lah. Nah, itu jadi kayaknya jadi seperti saya bilang tadi bahwa kita tuh tidak pernah merasa tidak diterima, tapi sekarang kayaknya orang jadi lebih paham, lebih mengerti kita gitu. Alhamdulillah. Oke, Terima kasih. Mbak Bang Nungki. Viko, silakan. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan lagi, kita masih ada waktu. Satu satu yang menarik bahwa kembali lagi tadi hikmahnya adalah walaupun harus ada saudara kita yang harus meninggal, ternyata masih ada hikmahnya bahwa satu syiar Islam mungkin lebih lebih terasa ya, dan pesannya juga akan sangat lebih positif. Teman-teman mungkin ada yang nanya, Bang Said biasanya suka nanya nih. Bang Said silakan Bang. Bang Said kan pengalamannya banyak kemana-mana juga ya kan. Kita kalau yang cuman sekali-sekali traveling doang, biasanya kalau jalan gitu kan kita biasanya menghindari tempat-tempat yang kayak begitu, dan kalau jalan itu selalu lihat
kulinernya Belakang kita, doang ya kalau belakang kita kita mah. kuliner itu udah pasti. Ya, itu mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan yang lain, silakan. Iya nih aku mau menyapa juga nih, maaf ya Said minggu lalu aku nggak bisa ikut. Tapi terima kasih juga buat teman-teman 92. Insya Allah pengajian ini kita bisa berlanjut. Memang ini kalau pengajian angkatan 90 kita nyebutnya PENAS 90. Alhamdulillah memang kita berusaha untuk istiqomah online. Kalau memang bisa akhirnya offline. Boleh juga nih kita kunjungan kerja ke New Zealand nanti. PENAS 90 coba dibuat itinerary. Boleh Boleh itu. ya. Ya Nungki Silakan, nanti. silakan Insya dengan Allah. senang hati. Insya Allah nih boleh juga nih Vivek coba 92 digerakkan Jakarta. Ke Medan aja Kan. dulu Mbak Desi, ke Medan aja dulu. Ke Medan ya. Boleh. Yang dekat aja. Gitu ya. Ya orang Medan pengen dikunjungi Mbak. Gitu Kangen ya. dia sama Boleh. kangen sama Mbak Desin. Vivek udah pernah ke New Zealand, udah pernah ke tempat saya di Wellington waktu itu. Oh, Vivek Dan sama ditraktir. Dea. Jadi tenang. Oh, Jadi iya? tenang kalau ke sana ditraktir Nungki. Daging steak New Zealand halal. Oh ya, jadi Iya. gini ya, karena New Zealand tuh kan eksportir daging sapi dan daging kambing ke berbagai negara dan mayoritas negara-negara Islam. Jadi insya Allah dagingnya kalau di supermarket atau di tempat lain itu kalau dari tempat pemotongan yang besar-besar itu insya Allah halal. Yang nggak halal tuh kalau yang motong sendiri biasanya, tapi kan itu nggak dipasarkan. Jadi mostly walaupun ada tanda atau enggak halal gitu ya. Iya, insya Allah halal. Karena untuk ekspor daripada dia bolak-balik bikin dua macam prosedur halal dan non halal bikin cost kan. Jadi insya Allah. Ya 90 bisa dikatakan 90%. Masya Allah. Sementara Sementara gue masih dan milih-milih daging New Zealand kan terakhir enak. gue masih milih-milih, gue takut ya lu telat ya sudah. Damn. Padahal bisa makan daging. Ya berarti ke sini lagi. Ayam juga insya Allah ayam ada banyak merek yang halal. Ayolah, Cuman memang ayo. kalau ke restoran memang kita harus make sure itu prosesnya gimana kan, takutnya suka dicampur dengan liquor gitu. Nah itu kan jadi harus make sure aja gitu. Jadi di sini ada salah satu gerai burger fuel. Jadi dia kita bisa milih tuh misalnya mau halal prepared, ya, kita tinggal bilang nih halal prepared. Jadi dia kan pan-nya beda, ininya beda gitu. Masya Allah. Jadi gimana, tertarik jalan-jalan? Produk keju sama susunya juga mungkin ya Mbak. Di sana juga paling. Tidak ada tulisan halal, tapi mereka akan tulis non-animal rennet biasanya. Jadi non-animal gelatin, non-animal rennet mereka akan tulis gitu. Atau kalau misalnya ragu-ragu ya cari yang vegetarian, approved by vegetarian society gitu-gitu biasanya. Oke, siap. Oke. Jadi sudah berapa tahun Mbak Nungki di sana? 2000 dari 2010, 14 tahun lebih. Iya. Anak-anak juga pasti ada yang lahir di sana. Oh enggak, anak-anak lahir di Indonesia semua. Mereka pindah waktu pindah umur 9 sama umur 6 tahun. Jadi sudah dewasa sekarang. Alhamdulillah. Ya silakan Viko. Dipotong. Mungkin saya buka komen atau pertanyaan terakhir. Mungkin Mbak Riana mungkin mau nyapa Nungki atau gimana, silakan, go ahead. Riana udah sering lagi. Udah sering, oke. Gue so tahu aja. Assalamualaikum Bang Viko. Hey Riana, apa kabar, sehat? Alhamdulillah, aku off cam ya, izin. Siap, oke. Aduh. Oke. Pokoknya Nungki sehat-sehat ya. Senang bisa ikut di pengajian ini. Insya Allah, amin. Sehat untuk kita semua. Amin. Supaya bisa ibadah dan berkarya. Amin. Jam berapa Ki di sana, Ki? Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekarang 2:53, 6 jam lebih duluan. Oke. New Zealand lebih di timur ya soalnya. Oke, jadwal kita sampai jam 9. Mungkin kalau teman bisa lanjut nanti langsung ke Nungki. Kalau nggak ini saya izin Bang Anatomi boleh dipimpin doa buat penutup. Biasa kalau doa itu kita banyak sponsor ini minta didoain
guru-guru kita, dosen-dosen kita, orang tua kita, teman-teman kita yang lagi berjuang dengan kesehatannya dan gimana Nan? Teman-teman kita yang lagi berjuang dengan kesehatan fisik dan mentalnya ya, Nani ya. Oke, silakan Bang Anatomi. Bang Anatomi agak ada bisa monitor atau masih monitor? Masih sih, Silakan tapi Bang Anatomi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebetulnya doa kafaratul majelis aja. Ya, baik, baik, abang-abang semua, abang dan mbak semua, kita berdoa untuk kesehatan kita, keluarga kita, orang-orang tua kita, dan saudara-saudara kita yang di angkatan 92 yang sedang dikurangi nikmat sehatnya ya. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesehatan dan kepulihan dan juga keberkahan rezeki untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kesehatan kepada kami, kepada keluarga kami, dan kepada saudara-saudara kami yang belum sempat mengikuti majelis zikir, majelis ilmu pada pagi hari ini. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami keberkahan rizki, keberkahan ilmu, sehingga menjadi rizki dan ilmu yang bermanfaat, rizki dan ilmu yang menjadi tabungan amal jariah kami, yang akan terus bertambah meskipun kami sudah meninggalkan kehidupan di dunia ini. Ya Allah, ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Anatomi. Sebelumnya saya terima kasih sama Mbak Nungki yang sudah berkenan untuk sharing pengalamannya. Insya Allah jadi rahmat buat kita semua, buat pelajaran, buat Mbak Vivik, buat Anatomi, buat Nani, Desi yang udah woro-woro. Insya Allah jadi amal jariah. Kita secara resmi sih pengajiannya kita tutup, tapi lainnya biasanya kita tetap buka. Teman-teman yang mau say hi itu ada silakan, yang mau melanjutkan juga silakan. Nungki salam buat keluarga ya yang sehat. Ya, terima kasih Bang, terima kasih atas kesempatannya. Senang bisa jumpa lagi walaupun secara online. Oke. Sama-sama. Terima kasih juga. Mohon maaf. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Ya, jazakumullah khair semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Nungki. Sehat-sehat ya. Bagus sekali Nungki. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, itu saya baru baca nih chatnya Said. Salah satu dari farm owner terbesar di New Zealand itu seorang Muslim Indonesia, yaitu Bang Reza Abdul Jabar. Itu betul sekali. Beliau berlokasi di Southland. Waktu saya ke farm beliau tahun 2015, sapinya itu ada 1.000 waktu itu. Wow. Sekarang mungkin udah 2.000-an. Terus kalau harus nyebarin pupuk untuk rumput untuk makan ternak itu pakai helikopter. Wow. Wow. Jadi dia juga ini sempat jadi ketua IDN, ketua diasporanya di New Zealand. Iya, betul. Jadi Iya. orangnya juga peduli sama masyarakat, betul. Indonesia. Iya, saya kenal dengan Reza. Pernah sekolah di SMA 3 juga loh, saya. Iya. Makanya aku kenal baik juga karena sama-sama dulu di diaspora. Kebetulan ini juga, kebetulan orang Aceh juga, jadi kita juga ada ini. Aceh. Hebat orang Aceh ya. Ada Aceh connection di situ. Iya, dia tinggalnya di istrinya meninggal, kanker paru-paru, Sylvie. Ya. Komplit infonya. Gitu. Komplit. Ya, ini ya komplit ya. Ya, jadi
peternakannya jadi sapinya itu diambil susunya bukan daging ya. Jadi diinin ke Fonterra. Oh, jadi Fonterra dari Jadi, sebentar Pak, saya turun barang dulu. iya. Jadi dari susunya disalurkan ke Fonterra. Jadi ya kalau ngelihat peternakan di sini ya modern sekali. Jadi masing-masing sapi itu dipasang chip. Masing-masing sapi dipasang chip, kemudian ada kayak masuk ke lingkaran gitu. Jadi satu-satu berdasarkan chipnya dia udah tahu tuh dia masuk ke pintu yang mana, nanti dipasang alatnya untuk diperah susunya. Cecet terus keluar lagi. Gitu. Ya, aku pamit ya, Kiki.